Berapa banyak yang Anda ketahui tentang distribusi keberangkatan hari ini? Pria itu terkekeh dan berkata, Tuan, Anda telah menanyakan orang yang tepat. Di kota kiamat ini, saya, Wang Xiaoliu, berjanji dengan sepenuh hati bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui situasi di kota kiamat lebih baik dari saya. Kemudian Wang Xiaoliu mulai mengobrol, Ula-Ula dan Lu Yun banyak mengobrol, dan akhirnya bahkan berbicara tentang adat istiadat dan adat istiadat kota Tianqi. Lu Yun hampir muntah. Dia benar-benar ingin menikam pria di depannya sampai mati. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang berbicara lebih banyak omong kosong daripada dia. Singkatnya, dalam satu kalimat, kota kiamat dibagi oleh tungku pemurnian senjata besar di tengahnya. Di sebelah utara tungku pemurnian senjata terdapat pedagang yang sebagian besar menjual senjata sihir, dan di selatan terdapat toko-toko yang terutama menjual pandai besi. Lu Yun sekarang berada di jalan utara, yang terutama untuk penjualan. Hanya dengan kalimat seperti itu, Wang Xiaoliu terus berbicara selama hampir setengah jam tanpa henti. Melihat Wang Xiaoliu yang masih berbicara tanpa henti dan memuntahkan bintang, Lu Yun segera menghentikannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika Anda perlu menjual artefak magis, kemana tempat terbaik untuk pergi? Begitu dia selesai berbicara, Lu Yun menambahkan, fokus saja. Jika kamu ingin menjualnya, itu pasti paviliun Singsang. Tapi, Lu Yun memandang Wang Xiaoliu yang ragu-ragu untuk berbicara, dan mendesak, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat, dan jika Anda ingin mengatakan sesuatu, cepatlah. Hehe, sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari mataku. Kalau aku ingin menjual barang curian itu, aku sarankan kamu pergi ke jalan yang kotor. Tidak banyak hal yang bisa dilihat secara terang-terangan. Tapi di sisi lain, ada campuran ikan dan naga, dan sulit mengacaukan selokan juga biasa terjadi. Orang-orang seprofesimu mungkin sering pergi ke jalan kotor, kan? Wang Xiaoliu tidak menyangkalnya, dia tersenyum, Tuan. Sungguh penglihatan yang bagus. Lu Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya dan membuatnya pingsan dengan gagang pedangnya. Setelah meletakkan batu bata sebanyak 8 putaran, tepat ketika dia akan pingsan, Lu Yun akhirnya berhenti dan melihat pintu rumah bobrok di depannya. Saat dia hendak mengetuk pintu, dia mendengar suara di dalam. Di tengah halaman, 4 orang, termasuk Long Kenon, sedang menghadapi 5 pria. Ini jelas rumah kami, mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Suara Long Ying datang dari halaman, dan kata-katanya menunjukkan kemarahan. Salah satu dari 5 pria itu berkata sambil tersenyum, kamu berbicara omong kosong. Kamu bilang rumahmu adalah rumahmu. Panggil saja dan lihat apakah kamu setuju. Ya, jika rumah ini meresponsmu, kelima saudara kita akan segera berbalik dan pergi. Kalau kamu memang ingin tinggal di sana, bukan tidak mungkin. Kami akan dengan senang hati menerima 2 wanita cantik tunawisma. Kamu adalah sekelompok orang yang tidak tahu malu. Wajah Long Yan memerah karena marah. Di sampingnya, Sun Lei sedang memegang batang besi, memperlihatkan gigi dan cakarnya. Jika penjahit Wu tidak menghentikannya, dia pasti sudah mengayunkan batang besi itu sejak lama. Ini juga alasan mengapa Long Ying tidak mengambil tindakan. Bagaimanapun, 4 orang di sisi berlawanan semuanya berada di puncak alam roh surgawi ditambah 1 di alam abadi surgawi sisinya. Belum lagi jumlah orang di sisi lain lemah, tetapi jika perkelahian benar-benar terjadi, seseorang harus melindungi Seng Sue, yang sedikit lebih lemah. Sama sekali tidak ada peluang menang bagi mereka dalam perang. Saat ini, Lu Yun yang sedang duduk di dinding halaman juga memahami seluk-beluk masalah ini. Perasaannya adalah sekelompok orang ini mengambil alih rumahnya sendiri dan menindas mereka karena jumlah orang yang banyak dan jumlah orang yang sedikit. Di siang hari bolong, semuanya jelas. Setiap orang yang mendengar suara itu buru-buru mencari suara itu. Tapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Kemudian Sun Lei yang kemudian menyadari reaksinya, melepaskan diri dari penjahit Wu dan bergegas menuju ke 5 orang itu dengan tongkat besi, dasar bajingan. Ambil tongkat dariku, Sun. Serangan mendadak seperti itu mengejutkan 5 orang. Mereka buru-buru mengeluarkan senjatanya untuk melawan. Tepat ketika ke-5 orang itu memusatkan seluruh perhatian mereka pada Sun Lei, sesosok hantu muncul di belakang ke-5 orang itu. Pedang Tai Huang menyapu tangan mereka, dan cahaya dingin yang tajam melesat, menghantam punggung ke-5 orang itu dengan pertahanan terbuka lebar. Dengan serangan yang begitu dahsyat baik dari depan maupun belakang, diharapkan hasil panennya bisa sangat besar. 4 dari 5 orang tewas di tempat, entah hancur berkeping-keping oleh bayangan tongkat Sun Lei yang memenuhi langit, atau titik vital mereka ditembus oleh pedang Ki Tai Huang. Tetapi bahkan dalam situasi fatal seperti itu, bos di antara kelimanya, satu-satunya alam surgawi, masih bisa dihindari. Meskipun dia juga membayar harga karena lengannya diremukkan oleh pedang Tai Huang Qi. Tapi Lu Yun harus menghela nafas. Jika itu dia yang menghadapi formasi pembunuhan seperti itu, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bertahan hidup. Tapi pihak lain hanya menggaruk kulitnya, dan celah di dunia nyata benar-benar sebuah cacat. Sambil menghela nafas, tangan Lu Yun tidak berhenti sama sekali, dia menghitung energi pedang yang keluar lagi, dan sosoknya berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan menuju ke arah pria itu. Aku akan membunuhmu saat kamu sakit. Setelah menyadarinya, Long Ying dan Tyler Wu segera mengeluarkan senjatanya dan bergegas maju bersama Sun Lei. Meskipun lengan kiri pria itu terluka, dia bersiap dan tidak menunjukkan rasa takut menghadapi pengepungan keempat pria itu.
Seluruh tubuhnya gemetar, dan pisau panjang di tangannya mengeluarkan tangisan yang menusuk. Cahaya pedang yang menyala-nyala menyapu. Ketika Lu Yun melihat ini, dia berteriak, "Tidak! Minggir!" Perisai Tai Huang berubah menjadi tangannya, tiba-tiba membesar, dan hendak mendekati mereka bertiga, tapi cahaya pedang sudah ada di depan mereka. Dengarkan saja ledakannya. Debu dan asap yang mengepul menyelimuti seluruh halaman, dan akibatnya membuat Seng Sue tersingkir. Belum lagi orang lain di area tengah. Haha, inilah yang kamu dapat karena menentangku. Dasar semut. Kata-kata pria itu berhenti tiba-tiba, dan dia menoleh untuk melihat ke belakang sambil muntah darah. Kamu sebenarnya baik-baik saja. Lalu dia jatuh ke tanah, dan sosok Lu Yun tiba-tiba muncul. Tapi kemudian seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Jika Tai Huangsil tidak membantu menahan sebagian besar kerusakan barusan, akhir hidupnya tidak akan lebih buruk daripada Long Ying dan mereka bertiga yang tergeletak di tanah sekarang. Alam surgawi abadi memang kuat, tetapi Lu Yun sangat merasa bahwa kekuatannya tidak cukup. Tapi Long Dapao, yang tidak tahu apa yang dia lakukan, datang terlambat dan hendak melangkah maju untuk membantu Lu Yun. Beberapa tentara yang mengenakan baju besi hitam muncul di depan pintu. Pemimpin tentara melihat sekeliling halaman dan merasakan aura dari dimensi lain pada Lu Yun dan yang lainnya. Wajahnya penuh dengan penghinaan dan dia berkata dengan merendahkan, meskipun peraturan di kota Tianqi lebih longgar daripada kota-kota lain, ada peraturan yang sangat ketat garis. Hukum, jangan membunuh. Siapapun yang melanggar perintah akan dibunuh di tempat. Membunuh. Sebelum meriam Lu Yunlong bereaksi, tentara di belakang kapten bergegas ke halaman dengan momentum besar, dan semua orang dikepung. Long Dapao ingin menjelaskan, tetapi tombak di tangan prajurit itu telah ditusukkan ke tubuhnya, tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. Meskipun Long Dapao dipromosikan ke alam abadi, dia dikelilingi oleh teman-temannya yang terluka parah, jadi dia tidak berani melepaskan kekuatannya. Jika tidak, Lu Yun dan yang lainnya akan dihancurkan sampai mati oleh auranya sebelum dia bisa membunuh semuanya para prajurit. Terlebih lagi, ada tentara yang berada di alam yang sama dengannya, mengawasi dengan penuh semangat dari luar. Lu Yun juga sangat cemas dan memikirkan tindakan balasan. Tiba-tiba terdengar suara dari gang. Hei, bukankah ini Kapten Ye? Angin macam apa yang membawamu ke sini? Ye Changfu, yang sedang menatap halaman, menoleh untuk melihat. Seseorang secara terang-terangan membunuh orang di kota Tianqi. Saya di sini untuk menghadapinya. Ye Changfu berkata dengan suara tenang, mengapa kamu menyelesaikan pekerjaan begitu cepat hari ini? Hei, berhenti menendang. Saya sering berjalan di tepi sungai, dan sepatu saya tidak basah. Saya bertemu dengan seorang veteran dan terjebak. Tapi aku cukup penasaran, siapa itu? Bodoh sekali, hanya melihat festival penempaan yang akan segera diadakan, membuat onar di saat seperti ini. Saat suara itu semakin dekat, Lu Yun mengerutkan kening semakin erat. Mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Saat pihak lain muncul di pintu, mereka berdua tercengang ketika mereka saling memandang. Mereka semua serempak berkata, itu kamu. Lu Yun tertawa dan menangis, mungkinkah ini suatu kebetulan? Perampok yang baru saja pingsan olehnya kini bertemu lagi dengannya, bahkan ia pun berbincang dan tertawa bersama prajurit itu. Sungguh sial gigi saya tersumbat saat saya minum air. Oh, apakah kalian berdua saling kenal? Ye Changfu bertanya. Wang Xiaoliu berkata sambil tersenyum, kami saling kenal. Kami sangat mengenal satu sama lain. Belum lagi betapa akrabnya kami. Jika aku mengenalmu, bukan tidak mungkin membayar saudara-saudara untuk menjalankan tugas. Kata Ye Changfu sambil tersenyum. Ketika Long Dapao mendengar ini, dia sangat gembira, bagus sekali. Saudara Lu benar-benar luar biasa. Hanya dalam setengah hari, dia mengenal orang-orang berbakat seperti itu. Kata Long Dapao sambil membantu Lu Yun berdiri. Lu Yun terkekeh dan tidak berkata apa-apa. Belum terbiasa, dia begitu familiar dengan hal itu hingga dia hampir tersipu. Dia menaruh pisau di leher anak ini dan merampok semua barang miliknya. Jika dia tidak membalas, dia akan membakar dupa yang tinggi dan menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah memperhatikan baik-baik situasi sekitarnya, Lu Yun sudah merencanakan rute pelariannya. Saat Wang Xiaoliu membuka mulutnya adalah sinyal dimulainya rencana Lu Yun. Kalau begitu terima kasih Komandan Ye. Wang Xiaoliu berkata sambil tersenyum. Bersiaplah. Suara Lu Yungang tiba-tiba berhenti, dan dia menelan kata, lari, dengan paksa. Long Dapao memandang Lu Yun dengan bingung dan bertanya, bersiap. Mempersiapkan apa? Wang Xiaoliu dan Ye Changfu juga memandang Lu Yun dengan wajah bingung. Lu Yun juga terlihat tidak percaya ketika mendengar apa yang dia dengar. Apakah orang ini baru saja pingsan karena gagang pedangnya, tapi dia tidak memukul kepalanya? Siapkan batu roh. Kakak meriam besar, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Apakah kamu ingin saudara Wang keluar dengan batu roh ini? Lu Yun berhasil mengatasi rasa malu ini dengan pikiran cerdasnya. Tapi dia tidak tahu mengapa Wang Xiaoliu ingin membantunya. Secara logika, dia dan dia punya dendam. Mungkinkah pihak lain memiliki kecenderungan masokis? Kali ini, Long Dapao menamparkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ya. Lihat otakku, aku hanya peduli tentang kebahagiaan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sekantong batu spiritual dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada prajurit di sampingnya.
Ini sebuah perjalanan. Itu tidak mudah. Batu spiritual ini hanyalah uang teh untukmu. Ye Changfu tercengang saat mendengar tentang dua orang dengan batu roh. Tas ini berisi setidaknya 10.000 batu roh. Jumlah batu roh sebanyak itu bernilai lebih dari gaji setengah tahun jika digabungkan semuanya. Wang Xiaoliu juga bingung. Dia memandang Long Dapao yang tersenyum seperti orang bodoh. Begitu saja, kamu mengeluarkan semua barang milikmu. Biasanya, selusin batu roh sudah cukup. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Cepat ambil, desak Ye Changfu. Prajurit itu akhirnya pulih dari keterkejutannya dan buru-buru mengambil batu roh dari tangan Long Kenon. Ye Changfu berdeham dan berkata, karena Anda adalah pelanggar pertama, dan pihak lainlah yang mengambil langkah pertama, dan sikap kerjasama Anda sangat positif, lupakan saja kali ini. Tapi selanjutnya tidak akan sama waktu. Namun kenyataannya, yang dipikirkan Ye Changfu adalah melakukannya beberapa kali lagi. Tidak peduli berapa kali Anda melakukannya. Impian saya menjadi kaya bergantung pada Anda. Setelah semburan debu dan asap, hanya Lu Yun dan yang lainnya serta Wang Xiaoliu yang tersisa di halaman besar. Saudara Big Canon, kirim yang terluka kembali ke rumah dulu. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Saudara Wang. Meriam panjang mengangguk. Lu Yun berjalan keluar halaman dan berkata terus terang, mengapa kamu ingin membantuku? Wang Xiaoliu menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini tidak banyak orang yang dapat mendengarkan omongan saya yang begitu tidak masuk akal. Mendengar ini, Lu Yun menjadi bingung, alasan macam apa ini? Saudaraku, bisakah kamu lebih asal-asalan? Wang Xiaoliu berkata sambil tersenyum, Anda mungkin memerlukan alasan untuk menyakiti seseorang, tetapi Anda tidak pernah membutuhkan alasan untuk menyelamatkan seseorang. Tapi kamu menyelamatkan banyak orang. Terus kenapa? Sifatnya tidak berubah. Oke, aku masih berpikir untuk memberimu 50.000 batu spiritual sebagai ucapan terima kasih. Sekarang sepertinya aku dangkal. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan rasa malu yang mendalam. Tolong pastikan untuk melihatku secara dangkal. Wang Xiaoliu berkata dengan penuh semangat sambil menggosok kedua tangannya. Lumpur, ceroboh. Saya pikir anak ini telah ditakuti oleh Ye Changfu dan menggunakan seluruh kekayaannya untuk membeli nyawanya. Saya tidak menyangka ini adalah pemilik yang sangat kaya. Lu Yun tertawa dalam hatinya, haha. Sungguh menyia-nyiakan perasaanmu. Dia mengeluarkan 50.000 batu roh dan 2 cincin penyimpanan dari saku penyimpanannya dan memberikannya kepada Wang Xiaoliu. Mendengarkan suara tabrakan unik dari batu roh di dalam tas, Wang Xiaoliu sangat bersemangat hingga dia hampir menangis. Adegan seorang pemuda bersemangat berdiri di gerbang kota Tianqi dan bersumpah dengan tangan kirinya menunjuk ke langit muncul di benakku. Tetapkan tujuan kecil untuknya terlebih dahulu, dapatkan dia 30.000 batu spiritual. Impian yang dulunya tidak mungkin tercapai ini tercapai dengan begitu tergesa-gesa oleh saya. Tidak hanya tercapai, tetapi juga terlampaui. Wang Xiaoliu memandang Lu Yun dengan mata berapi-api, yang membuat hati Lu Yun bergetar. Saya yang mengatakannya terlebih dahulu. Saya berusia lebih dari 20 tahun dan orientasi seksual saya normal. Celepuk, Wang Xiaoliu berlutut di depan Lu Yun. Mulai sekarang, aku, Wang Xiaoliu, akan mengikutimu. Naik ke Gunung Pisau dan turun dari penggorengan. Selama aku mengucapkan sepatah kata pun, aku, Xiaoliu, akan sepenuhnya mematuhimu tanpa syarat. Waktu berlalu sangat cepat, dan lebih dari setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, dan luka pada Lu Yun dan yang lainnya juga pulih satu demi satu. Adapun Wang Xiaoliu, Lu Yun dengan enggan menerima adik laki-laki ini setelah mempertimbangkan pro dan kontra. Pertama, Wang Xiaoliu berasal dari alam atas dan tahu lebih banyak tentang alam atas daripada mereka. Kedua, dia akrab dengan kota kiamat. Setelah dia pergi, Long Dapao dan yang lainnya akan diurus. Lu Yun berencana menunggu harta karun ini dijual sebelum bertindak sendiri. Tapi upacara penempaan yang akan datang pasti akan memberikan pukulan telak bagi Lu Yun. Tak perlu dikatakan, banyak orang akan datang untuk menonton festival tersebut. Ketika harta surgawi kuno mengalir keluar dari kota kiamat, ini seperti memberitahu Tiandilou bahwa dia ada di sini. Tidak ada pilihan selain tertidur dan menunggu upacara penempaan selesai sebelum menjual harta karun tersebut. Tapi kata-kata Wang Xiaoliu menghidupkan kembali harapan Lu Yun, dan dia berkata, bukankah upacara penempaan ini hanya untukku? Festival pandai besi ini awalnya diadakan untuk memperebutkan gelar pandai besi terkuat. Namun lambat laun, festival penempaan kehilangan makna aslinya. Semakin banyak orang datang ke kota Tianqi dengan tujuan lain. Menggembar-gemborkan, menjual barang curian, mengambil barang curian, del. Mereka tidak peduli apakah kompetisinya menarik atau seberapa hebat keterampilan para kontestan. Mereka hanya peduli apakah mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kompetisi tersebut. Dan dari sinilah Dirty Street mendapatkan namanya. Asosiasi Jalan Kotor akan mulai mengadakan lelang 3 hari sebelum festival penempaan, dengan 1 lelang setiap hari hingga akhir festival. Hari ini adalah hari pertama lelang di Dirty Street. Setelah berbicara dengan Long Ying dan yang lainnya, Lu Yun dan Long Dapao pergi ke jalan kotor misterius ini di bawah kepemimpinan Wang Xiaoliu. Tapi ketika mereka berdua tiba, mereka tercengang. Sederhananya, ini adalah jalan pasar sayur, lebih buruk lagi, ini adalah celah yang muncul dari tumpukan tanah. Saudara Wang, apakah kamu salah? Apakah ini jalan kotor yang kamu sebutkan?
Long Dapao melihat ke jalan terjal di antara dua baris rumah tanah yang bengkok. Jika Wang Xiaoliu tidak membawanya ke sini, dia mungkin tidak tahu bahwa akan ada tempat bobrok di kota Tianqi. Wang Xiaoliu terkekeh, saudara Long. Meskipun burung pipit itu kecil, ia memiliki semua organ dalam. Anda mungkin tidak berpikir bahwa jalan kotor ini adalah tempat yang buruk, tetapi benda-benda di dalamnya pasti akan membuat Anda ternganga. Di sisi lain, Lu Yun di sampingnya jauh lebih tenang. Lagi pula, hanya dari arti harfiahnya saja, dia merasa jalan kotor ini pasti tidak jauh lebih baik, jadi kenapa lagi dia kembali ke jalan kotor yang terkenal itu. Karena saya datang lebih awal, tidak banyak orang di jalan yang kotor itu ramai dengan orang, bahkan para pedagang pun terlihat bosan. Tuan Lu, jangan lihat, ini pinggiran jalan yang kotor, tidak ada yang bagus. Wang Xiaoliu menyapa mereka berdua dan terus berjalan ke gang. Menghadapi teriakan Wang Xiaoliu, Lu Yun, yang berhenti di depan sebuah kios, tetap bergeming. Sebaliknya, dia mengambil sepotong kayu kecil berbentuk persegi di kios di depannya, menimbangnya di tangannya, dan bertanya, bagaimana cara menjualnya. Pemilik kios adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan rambut acak-acakan. Dia mendongak lalu menundukkan kepalanya dan berkata, 100.000 batu spiritual. Sepotong kayu dengan 100.000 batu roh. Orang tua, mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Kata Wang Xiaoliu sambil mencubit pinggangnya. Orang tua itu masih berkata dengan nada yang tidak asin atau lembut, apakah kamu menginginkan cinta? Lu Yun menjabat kayu di tangannya, mengangguk dan berkata, oke. Saya dapat menerima harga ini, tetapi agak tidak masuk akal bagi Anda untuk meminta saya membeli sepotong kayu dengan 100.000 batu roh. Jika tidak, Anda dapat membeli barang ini bersama-sama. Berikan padaku, bagaimana kalau aku memberimu 150.000 batu spiritual? Lu Yun mengambil labu yang memancarkan suasana kuno di kios. Itu adalah harta karun terbaik di seluruh kios. Labu ini adalah targetmu, kan? Orang tua itu mendengus dingin, meskipun aku sudah tua, aku belum menjadi orang tua yang bodoh. Aku masih mengenali benda-benda surga kuno. Kamu masih sedikit naif jika mau menipuku. Alasan mengapa lelaki tua itu menundukkan kepalanya adalah untuk membuat Lu Yun mengendurkan kewaspadaannya dan mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya, dan Lu Yun benar-benar tertipu. Apa, labu ini sebenarnya adalah harta karun Gu Tianting? Wajah Wang Xiaoliu penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Setelah idenya terungkap, Lu Yun menyentuh hidungnya dengan canggung dan meletakkan kembali labu itu, sekarang kamu telah menyadarinya. Kamu akan mendapatkan kebijaksanaan dari setiap pengalaman dan menghabiskan uang untuk mempelajari sebuah pelajaran. Ini adalah 10.000 batu spiritual. Saya akan melakukannya, ambillah potongan kayu ini. Ayo pergi. Kali ini lelaki tua itu tidak berbicara lagi, dan Lu Yun menyetujuinya, meletakkan 10.000 batu roh dan pergi. Di sisi lain, Wang Xiaoliu memasang ekspresi kesakitan di wajahnya, Tuan Lu. Pasar kotor awalnya adalah tempat mencari kebocoran, bagaimana bisa ada begitu banyak peraturan? Tidak perlu menghabiskan 10.000 batu roh untuk membeli sepotong kayu yang rusak. Ini tidak bodoh sekali. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat. Dia tidak menjelaskan, tapi hatinya sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Labu itu adalah harta surga kuno, meskipun palsu. Seharusnya itu ditinggalkan oleh para biksu yang meninggal di dalam ketika reruntuhan surga kuno dibuka terakhir kali. Itu terkontaminasi oleh surga kuno, tetapi secara tidak sadar mereka masih berpikir itu adalah hal yang paling berharga, tetapi kenyataannya, sepotong kayu ini adalah. Tapi Lu Yun juga tahu bahwa orang-orang di pasar kotor ini sangat cerdik. Jika mereka ingin membelinya dengan cara biasa, pihak lain pasti akan buka mulut. Pembukaan 100.000 batu roh adalah seperti ini, jadi Lu Yun menggali lubang untuk lelaki tua itu dan menatap labu itu dengan samar. Itu membuat lelaki tua itu merasa bahwa dia baru saja mabuk dan tidak menginginkan apapun selain minum. Tindakan Lu Yun memungut labu itu sama saja dengan mempermainkan tangan lelaki tua itu dan membenarkan pikirannya. Ini meletakkan dasar yang kuat baginya untuk membeli kayu dengan harga diskon selanjutnya. Alasan mengapa Lu Yun jatuh cinta pada potongan kayu ini pada pandangan pertama terutama karena dia merasakan aura familiar pada kayu tersebut. Tepat ketika Wang Xiaoliu sedang meratapi 10.000 batu roh Lu Yun, dia kebetulan melihat Long Dapao mengeluarkan 50.000 batu roh satu demi satu dan menyerahkannya kepada pemilik kios berkerudung. Diam-diam dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Adegan ini hampir membuat Wang Xiaoliu tidak mengangkatnya dalam satu tarikan napas, dan hanya membawanya di punggungnya. Dalam setengah bulan terakhir, dia kurang lebih mengetahui bahwa Lu Yun dan yang lainnya sangat kaya, tetapi tidak peduli seberapa kaya mereka tidak mampu mengeluarkan uang sebesar itu. Saudara Kenon, apa yang kamu beli? Sangat misterius. Lu Yun berjalan sambil tersenyum. Long Dapao terkejut pada awalnya, dan dia segera tertawa dan berkata, tidak ada. Tidak ada. Matanya mengelak dan kata-katanya tergagap. Tidak ada hantu di hatiku, dan aku tidak percaya hantu. Lu Yun belum memahami meriam naga, jadi dia tahu apa itu tanpa berpikir. Dia menyodok Long Dapao dengan bahunya dan berkata, Saudara Dapao, jika Long Ying mengetahui masalah ini, akan sulit untuk menanganinya. Long Dapao segera memohon belas kasihan, kamu harus merahasiakan masalah ini untukku, saudara. Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Saat keduanya berbicara, seruan datang dari dalam jalan kotor di depan, apa? Akan ada harta karun dari surga kuno yang dilelang hari ini.
Apakah itu asli atau palsu? Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat. Tanpa diduga, seseorang selangkah lebih maju dari mereka. Ini adalah saat yang tepat untuk melihat bagaimana pasar kotor ini menangani penjual. Di bawah bimbingan Wang Xiaoliu, mereka bertiga datang ke sebuah rumah bobrok tanpa hambatan apapun. Jika bukan karena kata, rumah lelang, yang tertulis. Lu Yun tidak akan pernah percaya bahwa ini adalah tempat paling terkenal di kota kotor. Tempat itu sangat sederhana sehingga dia bahkan tidak repot-repot memberi nama, sebut saja rumah lelang. Lu Yun awalnya mengira ini untuk menipu orang lain, tapi nyatanya di dalamnya sangat mewah. Tetapi setelah mereka bertiga membayar biaya masuk 100 batu roh dan masuk, mereka menyadari bahwa mereka masih terlalu muda. Di dalam bahkan lebih kumuh daripada di luar. Bahkan tempat pelelangan dipilih di halaman terbuka, dan tata letaknya bahkan lebih sulit untuk dimasuki secara sekilas. Beberapa bangku kecil dan kandang kuda poni ditempatkan secara acak di halaman, dan Anda dapat memutuskan di mana Anda ingin duduk. Jika Wang Xiaoliu tidak segera mengencangkan cengkeramannya dengan matanya yang cepat, Long Dapao akan menendangnya keluar hanya dengan satu kaki. Lelang macam apa ini? Kamu baru saja mengumpulkan 300 batu roh dari kami. Long Dapao mengeluh, Saudara Wang, kamu begitu membual tentang pelelangan ini, tapi pada akhirnya ini dia. Wang Xiaoliu tidak bisa menyembunyikan rasa malunya dan menggaruk kepalanya. Meskipun dia adalah pelanggan yang familiar di jalan kotor ini adalah pertama kalinya dia memasuki rumah lelang ini, dia menyerah. Dia tidak menyangka itu akan begitu meregang di dalam. Tuan Long, jangan khawatir, meskipun tempat ini rusak, semua barang lelangnya bagus. Setiap barang adalah harta karun yang memiliki harga tetapi tidak ada pasar di luar. Lu Yun juga melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Pao besar. Karena kamu di sini, mari kita lihat Bai dulu. Kami tidak akan membiarkan 300 batu roh itu berbicara dengan sia-sia. Setelah perkataan Lu Yun, Long Dapao membatalkan rencananya untuk pergi. Karena mereka bertiga datang lebih awal, belum banyak orang yang hadir, dan masih banyak bangku yang kosong. Lu Yun berpikir dalam hati, mengingat lingkungan ini, akan sulit baginya untuk menjual barang di sini. Pemandangannya sangat buruk, orang hanya bisa membayangkan intensitas perlindungan bagi penjual. Wang Xiaoliu, yang melihat pemandangan ini, bertanya, Tuan Lu. Mengapa Anda terlihat begitu sedih? Apakah karena Anda baru saja membeli sepotong kayu dengan 10.000 batu roh? Lu Yun dengan singkat mengungkapkan keprihatinannya. Hei, Tuan Lu, menurutku apa yang sedang terjadi? Itu dia, jangan khawatir tentang ini, sama sekali tidak mungkin ada orang yang berani membuat masalah di jalanan kotor. Bahkan penguasa kota-kota kiamat pun tidak punya nyali. Wang Xiaoliu menepuk dadanya dan berkata, kata-katanya menunjukkan kepercayaan diri. Momen ini membangkitkan rasa penasaran Lu Yun. Apa maksudmu? Ada peluang besar di balik rumah lelang ini. Wang Xiaoliu mengacungkan jempol pada Lu Yun dan memuji, Tuan Lu segera mengemukakan idenya, Xiao Yao abadi. Seorang ahli kesempurnaan agung di alam abadi. Jalan kotor ini didirikan olehnya. Lu Yun menghirup udara dingin. Dia berada di kesempurnaan agung alam abadi surgawi. Melihat seluruh alam atas, karakter ini bisa berjalan ke samping. Sungguh mengejutkan bahwa dia akan menjalankan pasar gelap di kota kiamat. Tuan Lu, izinkan saya bertanya, apa yang ingin Anda lakukan? Wang Xiaoliu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Lu Yun berayun 2 kali dan dia berkata sambil tersenyum, hubungi rumah lelang untuk saya. Saya punya sesuatu yang saya ingin perusahaan Anda lelang untuk saya. Saya sangat pandai menemukan orang. Tuan Lu, tunggu saja. Baru kemudian Lu Yun menyadari bahwa dalam waktu singkat, halaman luas di belakangnya sudah dipenuhi orang. Akibatnya, beberapa orang pendek datang terlambat dan bahkan tidak dapat melihat platform tinggi di depan mereka. Setelah pelelangan, mereka bahkan tidak dapat melihat satupun harta karun yang dilelang, mereka hanya dapat mendengar namanya. Memikirkan 100 bunga batu spiritual saja tidak adil. Hal seperti ini sudah banyak terjadi, dan beberapa orang sudah melaporkannya ke balai lelang. Jawaban yang diberikan pihak balai lelang adalah, cinta datang atau tidak. Tidak perlu mengirim seseorang. Banyak orang yang mengeluh langsung terdiam. Tidak lama kemudian, Wang Xiaoliu mundur dari kerumunan. Kita tidak bisa melakukan ini kali ini. Tuan Lu, tapi kita bisa mendaftar untuk lelang berikutnya, tapi keuntungan yang mereka peroleh agak terlalu tinggi. Berapa banyak? 30%. Jika kamu bisa menerimanya, janganlah kita pergi setelah lelang ini selesai. Dia akan datang setelah dia selesai. Lu Yun mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi, tapi melihat ke tribun di depannya yang tidak banyak ruang terbuka. Pelelangan berlangsung selama setengah jam, dan suasana menjadi sangat panas. Dibandingkan dengan balai lelang lain yang menawarkan penawaran sopan, tempat ini lebih mirip pasar sayur, apalagi saat harta karun baru mulai dilelang, harga yang baru saja diteriakkan di sini belum ditutup. Lalu harganya diteriakkan. Yang paling tidak disangka Lu Yun adalah harta karun kuno yang muncul di final dijual dengan harga tinggi 350.000 batu roh. Saat pelelangan berakhir, kerumunan di halaman pergi seperti air pasang. Tak lama kemudian hanya Lu Yun dan 3 orang lainnya yang tersisa di halaman. Seorang pelayan berpakaian emas, batu giok, dan brokat datang dengan senyuman di wajahnya. 3 tujuan, ikut aku. Memasuki rumah di belakang halaman, keharuman menyegarkan dan elegan menerpa wajah Anda. Saat dia memasuki pintu, seluruh tubuh Lu Yun menegang.
Rumah ini ternyata adalah senjata ajaib. Aku bahkan tidak menyadarinya di luar. Lu Yun berhenti ketika Long Dapao dan keduanya memandangnya dengan ragu, dan berkata dengan dingin, inikah caramu memperlakukan tamu? Apa yang ingin kamu lakukan dengan memperkenalkan kami pada senjata ajaib? Senjata ajaib, mata Long Dapao dan Wang Xiaoliu membelalak. Long Dapao langsung mengeluarkan pedang naga hijau miliknya, dan momentumnya meledak. Tapi menghadapi ketiga pria yang mengancam itu, pelayan itu tetap tenang dan menuangkan teh perlahan, tapi suara menguap datang dari lemari di kamar. Lu Yun dan tiga lainnya melihat sekeliling dan melihat seorang wanita dengan rambut acak-acakan berjalan keluar, menguap dan mengusap matanya yang mengantuk. Namun meski begitu, hal itu tetap tidak bisa menutupi wajah cantiknya. Perilaku inilah yang merusak kepribadian cantiknya yang memiliki semua yang dia butuhkan. Wanita itu duduk sembarangan di kursi dan meminum semua air di cangkir teh. Rentang pergerakannya sangat luas sehingga Anda bahkan dapat melihat 2 ekor kelinci putih berdetak di bawah kemeja sutra es. Lu Yun dan tiga lainnya tertipu. Saat kami pertama kali bertemu, mereka benar-benar tidak memperlakukan kami sebagai orang luar. Jika kamu ingin menggunakan perangkap madu, kamu meremehkan kami berdua, kata Wang Xiaoliu dengan marah. Lu Yun dan Long Dapao dengan cepat menghapus iritasi dari mulut mereka. Wanita itu melirik mereka bertiga, lalu mengarahkan pandangannya pada Lu Yun, dan berkata dengan ekspresi main-main, Suke. Lu Yun, tahukah kamu berapa banyak yang dibayar adikku di lantai dasar untuk membunuhmu? Mata Lu Yun melebar, dia tidak pernah menyangka bahwa Zongxi sebenarnya berada di pihak yang sama dengan Tiandilou. Bukankah ini seekor domba yang masuk ke mulut harimau? Long Dapao berteriak, saudara Lu. Aku menahan wanita ini. Kamu lari. Mengatakan itu, dia bergegas maju. Tapi begitu dia melangkah keluar, lantai di bawah kakinya ditutupi dengan urat laba-laba, dan pedang naga hijau yang terangkat juga menghantam tanah, membuat lubang besar di lantai. Di dunia luar, aku akan membunuhmu. Mungkin perlu usaha, tapi dengan senjata ajaibku, membunuhmu seperti menginjak-injak semut sampai mati. Wanita itu berkata sambil tersenyum main-main. Wajah Lu Yun sangat muram, dan dia sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Tapi berada di dalam senjata ajaib orang lain seperti melangkah ke dunia yang dikendalikan oleh orang lain. Di dalamnya, dia adalah langit, dan dia bisa mengendalikan jalan surga di area ini. Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, ini adalah situasi yang terkutuk. Bukan karakter Lu Yun yang hanya duduk diam dan menunggu kematian. Jika dia bertarung sampai mati, meski hanya ada sedikit harapan, dia akan tetap mati tanpa penyesalan. Tapi saat Lu Yun hendak bergerak, dia mendengar suara tawa yang manis dan manis, seperti simfoni, mencapai telinganya. Haha, haha, aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku tertawa sampai mati. Aku tertawa sampai mati. Wanita itu memegangi perutnya dan tertawa. Pada saat ini, Long Dapao terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan besar yang menekannya telah menghilang secara misterius. Saat ini, Lu Yun juga tahu bahwa dia telah ditipu oleh wanita di depannya. Apa maksudmu? Wanita itu menahan senyumnya, tapi ketika dia melihat wajah serius Lu Yun, dia tidak bisa menahan tawa lagi. Lu Yun, tidak akan berhasil, tidak akan berhasil. Aku kehilangan kesabaran. Wanita itu menutupi perutnya dan berkata, oh, jangan khawatir, aku tidak punya niat buruk terhadapmu, aku hanya bercanda denganmu. Petik 2. Lu Yun mengeluh dalam hatinya, apakah kamu bercanda seperti ini lagi? Dan mengapa Xiao Yao abadi ini seorang wanita? Mengapa ini sangat tidak selaras? Berhentilah menatapku dengan ekspresi kesal. Jika kamu ingin menyalahkanku, itu salahmu. Kamu yang menyebabkan semua ini pada dirimu sendiri. Wanita itu melihat wajah Lu Yun masih muram dan dia cemberut dan berkata, siapa yang bertanya padamu datang ke kota Tianqi selama hampir sebulan, dan jangan datang ke pasar kotor juga. Lu Yun tercengang saat mendengar ini, kakak perempuan tertua. Jika ingatanku baik, ini seharusnya menjadi pertama kalinya kita bertemu. Kenapa aku terlihat seperti pria tak berperasaan yang berkeliaran di luar tanpa pulang ke rumah? Saat kita datang ke kota Tianqi, mengapa kita harus datang ke kota kotor? Tidak masuk akal. Sebelum wanita itu dapat memberikan jawaban, Wang Xiaoliu di sampingnya mengangkat tangannya dan berkata, saya tahu ini. Seperti kata pepatah, jika Anda datang ke kota Tianqi, jika Anda tidak datang ke kota kotor, kunjungan Anda akan sia-sia, sia-sia. Keluar dari sini. Sebelum Lu Yun bisa berkata apa-apa, Long Kenon memukul kepala Wang Xiaoliu dengan meriam listrik. Oke, berhentilah berpura-pura. Maukah kamu, kota kiamat, datang untuk menjual barang curian? Adapun harta surgawi kuno yang kamu miliki, siapa yang bisa memakannya kecuali Tiandilou dan Zhangxi? Wanita itu berkata seolah-olah aku yakin padamu. Lu Yun berkata dengan bingung, karena kita sedang membicarakan bisnis, jika kami tidak datang kepadamu, tidak bisakah kamu datang kepada kami? Bahkan jika kamu mengirim seseorang untuk memberitahumu. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Itu akan membuatku kehilangan muka. Lu Yun Chang menghela nafas panjang dan terus mengulangi dalam hatinya, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Oke, paling buruk, kota ini akan mengambil 10% lebih sedikit uang kotor yang didapat para bajingan itu darimu. Tidak apa-apa. Dan kalimat inilah yang membuat Lu Yun mulai menatap tajam ke arah wanita berwajah bidadari namun berkepribadian aneh ini.
Setelah melalui begitu banyak kesulitan, dia tidak berpikir ada orang yang akan memberikan kelonggaran sebesar itu hanya karena dia tampan. Setelah memikirkannya, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Kamu, Dang Shi, tidak berselisih dengan Tian Dilou, kan? Lu Yun bertanya ragu-ragu. Kamu cukup pintar dengan kepala kecilmu. Wanita itu tidak menyangkalnya, apalagi berdalih, tapi mengakuinya secara terang-terangan. Benar, ada dendam antara Zhongxi dan Menara Tiandi, tapi yang kukatakan tadi benar. Pemilik Menara Tiandi saat ini memang adikku. Adik kandungku. Wanita itu hanya ingin mengingat masa lalu dan menghela nafas. Itu disela oleh suara, bang, yang sangat sumbang. Wanita itu memandang Lu Yun yang duduk di sebelahnya, memakan biji melon dan menunggunya makan melon dengan ekspresi tenang. Jangan berhenti. Kenapa kamu tidak berhenti berbicara di tengah kalimat? Aku baru saja mengeluarkan biji melonnya. Tidak hanya itu, Lu Yun justru berinisiatif untuk menganalisa, menurutku kalian berdua seharusnya begitu saudara sebelumnya, dan kemudian kamu putus karena sesuatu bar. Jiwa Bagua Lu Yun menyala terang saat ini. Lagi pula, siapa yang tidak suka bergosip? Tapi bukan itu masalahnya. Wanita itu mengambil segenggam biji melon dari tangan Lu Yun dan melanjutkan, kami telah berselisih sejak kami masih muda, tapi kemudian kami menjadi murid dari orang yang sama, Tuanku Xiao Yao yang begitu dekat denganku. Di bawah gerbang abadi. Brengsek, kamu bukanlah orang yang bahagia dan abadi dalam cinta. Wanita yang menyela Ben agak ragu-ragu, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lu Yun, dia tertawa keras, kapan aku mengatakan bahwa aku adalah makhluk abadi yang bahagia. Namaku Ping Lu. Tapi ketika pasar kotor ini dibuka pada waktu itu memang nama majikanku. Lu Yun memelototi Wang Xiaoliu yang berdiri di sampingnya, menoleh dan melanjutkan, lanjutkan. Tetapi kemudian, karena karakter Xiao Yao immortal yang tidak terbantahkan, saudara perempuan saya mengkhianati sektenya dan bergabung dengan immortal yang lebih kuat dan ambisius, sehingga mendirikan paviliun Tiandi. Saya sangat marah sehingga saya mencoba yang terbaik untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Hal lainnya adalah bahwa Menara Geiying Tiandi adalah batu sandungan bagi mereka. Lu Yun diam-diam senang. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Meskipun jalan kotor ini tidak dapat sepenuhnya dipercaya, tidak ada keraguan bahwa Seng Sui setidaknya dapat menghindari kejaran Tian Dilou dengan tetap berada di sini. Tiba-tiba, Lu Yun memikirkan sebuah pertanyaan, Tian Dilou terutama tentang kecerdasan, bukankah jalan kotormu juga? Ya, begitu juga dengan jalan kotorku. Rumah lelang hanyalah bisnis sampingan kita, kalau tidak kenapa aku tidak repot-repot menyebutkannya. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia memandang Ping Lu dengan mata menyala-nyala dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu punya berita tentang penguasa alam atas? Tentu saja, ini yang kami lakukan, kata Ping Lu sambil menepuk dadanya. Lu Yun sangat gembira, dia tidak menyangka akan mendapatkan sesuatu yang tidak terduga ketika dia keluar mengunjungi tempat itu.